Damai sejahtera tahun baru 2025. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika memasuki tahun baru 2025, kita semua pasti merindukan damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi bagaimana mungkin ada damai sejahtera jika dalam keluarga kita masih ada perselisihan yang belum selesai? Dalam pelayanan kita ada konflik dengan sesama jemaat yang masih belum selesai. Apakah damai sejahtera itu bisa kita rasakan? Tentu jawabannya tidak. Dalam bacaan tadi Filipi 4 ayat 7, jemaat di Filipi saat itu hidup di tengah tekanan dari luar seperti penganiayaan dan tantangan dari dalam seperti perpecahan yang terjadi antara anggota jemaat. Disinilah Rasul Paulus menulis surat ini untuk menguatkan mereka agar tetap bersuka cita, hidup dalam kesatuan, dan tidak khawatir menghadapi situasi yang sulit. Ada bagian dari pengajaran Rasul Paulus tentang hidup dalam doa, bersyukur, dan percaya kepada Allah. Filipi 4 ayat 7 di sana menekankan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu ada di dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Damai sejahtera atau shalom bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi mencakup keutuhan, ketenangan, dan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan dan bukan dari duniawi ini. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa melampaui akal manusia. Itu artinya damai sejahtera ini tidak bergantung pada keadaan duniawi, tetapi datangnya daripada Allah. Rasul Paulus juga menekankan memelihara hati dan pikiran. Itu artinya Kristus yang menjaga kita dari kekhawatiran, ketakutan, dan kekacauan di dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di tahun 2025 ini, mari kita untuk belajar hidup dalam damai sejahtera dari Allah. Untuk itu, buang sampah hati kita. Bersihkan hati dari kebencian, dari kekecewaan kepada orang lain, sehingga damai sejahtera Allah dapat mengalir di hidup kita dan kita merasakannya setiap waktu. Yang kedua, jaga pikiran kita yang jernih. Hindari pikiran yang liar, yang merusak diri kita, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan kepada sesama manusia. Mari kita belajar fokus pada hal-hal yang benar, mulia, dan untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa lihat di Filipi 4 ayat 8. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya pada itu, mari kita belajar fokus pada yang kekal. Duniawi ini sementara dan fana. Mari kita mencari hal-hal yang memuliakan Tuhan, menjadikan hidup kita alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Marilah kita jadikan tahun 2025 sebagai kesempatan untuk memulai lembaran baru yang penuh dengan damai sejahtera Allah yang memerintah hati dan pikiran kita. Hanya dalam Kristus ada damai sejahtera yang sejati dan kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.